Bakal shock, tapi sekarang ini di samudra ada makhluk yang sama sekali nggak mati karena ketuaan. Namanya ubur-ubur Turritopsis dohrnii. Dan si brengsek kecil ini beneran udah ngacak-acak kode kematian. Ukurannya cuma segede kuku kelingking loh, bening kayak air, tapi dia bisa lakuin sesuatu yang udah jadi impian manusia selama ribuan tahun. Dia nggak menua, paham nggak sih? Kalau ubur-ubur biasa udah tua, sakit, atau dihajar predator, ya modar aja kayak hewan normal lainnya di planet ini. Tapi sialan kecil ini beda. Si Turritopsis ini malah memutar balik umurnya. Sel-selnya balik muda lagi, seakan ada yang neken tombol, mundurin, di remote control hidupnya. Anjing, gila banget cara kerja superpower ubur-ubur ini. Sel-sel khusus dewasa itu mendadak balik lagi jadi sel punca, itu loh, sel dasar yang bisa jadi apa aja. Coba lo bayangin, sel-sel hati atau otak lo mendadak lupa identitasnya, terus balik lagi kayak sel embrio. Bisa berubah jadi apa aja, jantung kek, apaan kek, seenak jidatnya. Ubur itu, nyungsep ke dasar laut, badannya lumer, jadi gumpalan sel. Nah, dari gumpalan itu nongol lagi, ubur-ubur baru yang muda, padahal individu yang sama, cuma umurnya di reset nol lagi. Dan dia bisa ngulangin trik laknat ini terus-terusan sampai kiamat. Udah tua, jadi muda lagi, gede lagi, tua lagi, balik ke masa bayi lagi. Edan, siklus hidup bangsat yang gak ada matinya. Anjir, gue shock banget. Dia bisa melakukan peremajaan ini kapan aja dia mau, gak perlu nunggu tua bangka, cuma stres, lapar, atau lagi bad mood doang, bangsat. Gak demen kondisi di bagian laut ini. Bodoh amat. Dia riset ke masa kecil, terus ngambang nyari tempat yang lebih cakep. Kayak di game aja. Save, terus mulai level baru kalau lo ampas. Orang Jepang udah belajar nih hewan licik dari tahun 90-an. Dan sampai sekarang masih nggak ngerti gimana DNA-nya nggak berantakan pas selnya terus-terusan berubah-ubah gitu. Goblok. Kalau hewan normal lain, selnya sekali milih jadi apa? Udah deh, tamat, jadi sel kulit ya, sel kulit selamanya. Tapi si Turritopsis ini, malah nggak peduli anjing sama aturan biologi itu. Anjing bisa kacau balau ini. Kalau ubur-ubur ini berkembang biak tanpa rem, udah pasti planet ini dijejali triliunan mereka yang abadi. Tapi ada satu celah nih, bos. Abadi nggak jamin lo nggak bakal diganyang abis-abisan. Ikan, penyu, sama kepiting hajar ubur-ubur ini, kayak ngemil kuaci doang. Ditambah lagi, mereka itu saking kecil dan gak kelihatan. Ilmuwan aja nemu mereka nggak sengaja. Mereka hidup nyebar di seluruh dunia. Tapi mana bisa lu sengaja nangkap mereka di kedalaman laut, anjing? Sekarang ini, jumlah mereka makin gak ketulungan. Gara-gara laut makin panas dan penuh tai. Yang bikin hewan lain mampus. Buat ubur-ubur abadi ini malah jadi alasan buat makin seger lagi. Kita juga bisa hidup abadi, anjing. Ilmuwan lagi ngebedah gen ubur-ubur ini, biar sel manusia bisa meniru trik awet muda gila ini. Pikirin aja, goblok. Lo umur 90 tahun, badan udah ringkih parah, lo mulai prosesnya, setahun kemudian bangun-bangun udah 20 tahun. Ini bukan dongeng tolol, ini target nyata sains modern, beneran. Tapi ada masalah kecil, tai. Meskipun kita bisa awet muda, ini nggak bakal ngilangin ledakan populasi bumi, kanker, infeksi, atau lo bisa ketabrak mobil, atau ditembak mati orang. Sementara parasit kecil bening sialan ini, enak-enak aja ngambang di laut sambil ngetawain kita semua, kita lagi mati-matian, nyoba rebut teknologi awet muda abadi dari dia. Makanya subscribe channel ini, biar lo kaget lagi sampai mampus.